Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 27 April 2022, marilah kita meneduhkan hati kita di dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangi. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi segenap orang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang kekal kuasanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga malam ini kami boleh berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, layakkan hati kami agar semua yang kami naikkan padamu, pujian, persembahan, serta doa-doa kami layak di hadirat-Mu yang kudus. Semua fasilitas perangkat yang kami gunakan, Engkau memberkati sehingga dapat diterima dengan baik dimanapun jemaat Tuhan berada. Terima kasih ya Bapa. Seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan dan kami dasari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita siapkan hati untuk melayani firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menghantar kami berada di hari Rabu terakhir bulan April. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami syukuri. Walaupun kami tak pernah lepas dari segala persoalan dan pergumulan kami, tapi kasih Tuhan selalu setia bagi kami. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan, Engkau memimpin kami semua untuk mengerti kehendak-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasa firman-Mu menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Kau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31 yang menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman, mendengar firman, dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah berada lagi menjelang akhir bulan. Waktu begitu cepat berlalu. Bacaan kita tadi tentang persekutuan jemaat di Korintus. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1, di situ ada pengakuan tentang Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan karunia bagi gerejanya, bagi persekutuan jemaatnya. Saudara-saudara, menyebut Yesus adalah Tuhan berarti mengakui kealahannya,
Dia adalah Allah yang menyatakan diri bagi manusia. Sebutan kata Tuhan berasal dari kata bahasa Ibrani Elohim. Tuhan dalam Perjanjian Baru adalah yang disebut Yehova dalam Perjanjian Lama atau Yahweh. Jadi Yesus adalah Tuhan yang mewujud nyatakan karakter Allah. Berikutnya, gereja adalah milik Tuhan. Di dalam gerejanya, Tuhan memberikan karunia-karunia. Untuk apa? Tidak lain untuk kepentingan pelayanan di tengah persekutuan jemaat Tuhan. Sayangnya, saudara-saudara, di jemaat Korintus, penggunaan karunia-karunia itu telah memecah belah jemaat yang adalah tubuh Kristus. Padahal karunia-karunia diberikan untuk membangun warga gereja, untuk membangun tubuh Kristus, bukan menjadi persaingan. Masing-masing mau menonjolkan karunianya. Sehingga timbullah rasa iri hati, rasa tidak puas, rasa paling hebat, dan lain sebagainya. Menarik kalau Rasul Paulus memakai gambaran gereja sebagai tubuh Kristus. Rasul Paulus menekankan betul kalau gereja sebagai tubuh Kristus, dia merupakan kesatuan yang utuh. Sama seperti tubuh kita masing-masing. Tidak mungkin tangan kita tinggalkan di rumah, lalu kita berjalan tanpa tangan. Atau kita melakukan sesuatu dengan tangan kita, kaki kita tidak menopangnya. Itu tidak mungkin. Gambaran ini menarik, saudara-saudara, karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Itulah yang ditekankan dalam bacaan kita, khususnya pada ayat 28. Dikatakan tadi, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam berjemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ada keragaman karunia di situ. Dan juga dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda. Sebagai nabi pemberita firman, rasul yang diutus menjadi penyampaian kebenaran firman dan ajaran Tuhan. Guru, dia mengajar, membina, bukan saja membuat orang lain menjadi pandai, menjadi berhikmat, tapi beriman. Disinilah kita diajak menyadari kalau di jemaat Korintus terjadi kekeliruan dalam menggunakan
karunia-karunia itu. Paulus justru menekankan banyak anggota, tapi satu tubuh. Banyak yang boleh berperan dengan karunia masing-masing, dengan talenta-talenta yang ada. Tetapi tujuannya hanya satu, membangun persekutuan jemaat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi penting bagi kita semua menghayati panggilan dan pengutusan selaku gereja Tuhan. Semua penting sebagai anggota tubuh Kristus. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk mengerjakan segala sesuatu. Begitulah kita dalam persekutuan jemaat Tuhan. Diberikan karunia, tapi bertindak dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Paulus malah mempertanyakan, adakah mereka semua rasul? Tidak mungkin. Dalam persekutuan jemaat juga begitu. Kita bersama-sama berfungsi. Sama seperti paduan suara. Dia terdengar indah ketika kata-katanya sama, tapi dinyanyikan. Ada yang berfungsi sebagai bass, sebagai tenor, sebagai sopran. Itu akan menjadi indah. Tidak terdengar seperti suara sumbang. Kenapa? Karena mereka mau berlatih, mereka mau mempersembahkan yang terbaik. Dan mereka memperhatikan aba-aba yang diberikan oleh dirihen mereka. Gereja Tuhan juga demikian, saudara-saudara. Kristus yang adalah kepala, kita semua anggota-anggotanya. Kepala, ada otak kita di dalamnya. Kristus yang adalah kepala memerintahkan kita berbuat sesuatu, mengerjakan tugas-tugas pelayanan dalam gereja Tuhan. Sehingga kita semua menyadari yang kita layani bukan semata-mata umat Tuhan, tetapi gereja Tuhan. Dan dalam semangat kebangkitan Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk melakukan tugas ini. Mari, biarlah saudara dan saya berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hebatnya di GPIB, kita semua ada pengurus-pengurusnya. Ada yang menangani pekerjaan pelayanan itu. Jadi kita saling melengkapi. Ada pengurus sebagai pelaksana dari keputusan majelis jemaat. Ada pengurus per pelkat atau pelayanan kategorial, mulai dari anak-anak sampai lansia. Ada juga pengurus untuk pendukung-pendukung pelayanan. Pemandu lagu, organis, pianis. Bahkan sekarang di era digital ini, kita masih bertahan ibadah secara online. Siapa yang mengerjakan? Orang-orang muda.
Disinilah potensi yang menjadi berkat ketika kita mau saling menopang, saling melayani untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah masing-masing kita tetap berfungsi sesuai yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami menghampiri tahta anugerah-Mu yang kudus Tuhan, menaikkan syukur dan limpah terima kasih atas rahmat dan kebaikan Tuhan. Kami boleh berada lagi di minggu terakhir bulan April. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami masih ada di situasi pandemi, tetapi Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu dalam tanggung jawab sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai warga gereja, dalam fungsi masing-masing. Biarlah Tuhan kami menghayati betul panggilan pengutusan yang Engkau percayakan bagi kami. Baik kami sebagai warga jemaat biasa maupun sebagai pengurus dari gereja-Mu yang merupakan bagian yang utuh, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah kami selalu saling melengkapi untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu, di GPIB Immanuel Bekasi. Berkati pelayanan-pelayanan yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa ibadah-ibadah sepanjang bulan April boleh berlangsung dengan baik. Peneguhan sidi warga yang baru, mengaku iman percayanya di hadapan Allah dan jemaat. Tuhan pimpin langkah-langkah mereka. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami mengikuti sakramen perjamuan di Jumat Agung. Biarlah pengorbanan dan kasih Kristus memotivasi kami untuk tetap setia melayani Tuhan dalam tugas tanggung jawab di gereja Tuhan.
Bapa, kami bersyukur ibadah Paskah juga boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Biarlah kebangkitan Kristus memberi semangat baru bagi kami untuk melanjutkan karya layan. Kami berdoa untuk persiapan menjelang pemilihan diaken penatua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memilih orang-orang yang tepat untuk melanjutkan karya layan. Biarlah mereka semua dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga bukan pelayanan karena sibuk satu dengan yang lain, tapi lebih-lebih mau mendengar suara firman-Mu, lalu dengan rendah hati satu dengan yang lain saling membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati semua yang memberi diri berpelayanan. Dalam rahmat dan kebaikan Tuhan, kiranya pelayanan-pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan beri penghiburan. Bagi mereka yang mendambakan pasangan hidup, Tuhan nyatakan kasih-Mu pada waktunya. Bagi mereka yang merindukan untuk bekerja, kiranya Tuhan menolong pada waktunya mereka boleh memperoleh pekerjaan. Terima kasih Tuhan, bagi orang-orang tua kami yang renta tubuhnya dari sakit penyakit, Tuhan jaga, pelihara, berkati mereka. Mereka tetap semangat menjalani hari-hari hidup mereka. Bagi orang-orang yang sedang bimbang, Tuhan, Engkau ada dalam kebimbangan mereka. Kuatkan mereka, mereka tetap tabah menjalani hidup mereka. Mereka yakin selalu ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang ingin kami pohon pinta kepadamu. Allah Maha Tahu, Allah mengerti apa yang kami pikirkan, apa yang kami rindukan. Kepadamu kami datang berseru dan berserah. Ini doa kami dalam Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, kitab 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terimalah persembahan kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan seisi keluarga malam ini, bahkan sampai selama-lamanya.